Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Uzair alaihissalam yang tertidur selama 100 tahun. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Nabi Uzair adalah nabi yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah salah satu utusan Allah. Nabi Uzair adalah nabi yang tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Walaupun begitu, kita sebaiknya mengetahui kisahnya agar bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa Nabi Uzair pernah ditidurkan selama 100 tahun sampai suatu saat dihidupkan kembali. Peristiwa tersebut disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel. Pada suatu hari, keadaan kota itu hancur lebur. Keadaan kota sangat sepi sekali karena habis terjadi peperangan. Pemandangan sangat mengerikan karena mayat ada di mana-mana. Dan di saat itulah Nabi Uzair keluar dari kota dengan mengendarai keledainya serta membawa bekal buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Uzair pun melihat pohon yang sangat besar. Beliau memutuskan untuk beristirahat di pohon itu, dan keledainya pun ditambatkan di pohon yang lain. Nabi Uzair pun mengeluarkan bekal yang ia bawa, sambil memeras buah anggur untuk diminum airnya, sambil memikirkan kotanya yang sangat hancur berantakan, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, banyak sekali orang meninggal. Bagaimana caramu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal itu, yang mayatnya sudah menyatu dengan tanah, dan kelak di akhirat dihidupkan kembali dan dimintain pertanggungjawaban tentang perbuatannya di dunia." Mendengar ucapan Nabi Uzair, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi Uzair. Banyak tetangga ataupun sanak saudara yang mencari Nabi Uzair karena dikabarkan sedang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun tidak kelihatan pun saudara dan sanak famili tidak terlalu mencarinya. Dan hari berganti hari, tahun berganti tahun. Akhirnya sanak famili dan saudara-saudaranya pun tidak pernah membicarakan Nabi Uzair lagi. Dan 1 abad pun telah berlalu, namun jasad Nabi Uzair tetap utuh, tidak ada luka ataupun lecet sedikit pun. Dan Allah pun menurunkan malaikat untuk menghidupkan ruh Nabi Uzair kembali setelah tidur bertahun-tahun yang lalu. Dan matahari pun bergerak ke arah barat. Karena merasa silau dengan matahari, terbangunlah Nabi Uzair. Nabi Uzair pun berkata, "Sudah sore rupanya, aku tidur terlalu nyenyak sekali. Rasanya baru duduk beberapa menit yang lalu." Tiba-tiba datanglah malaikat yang berwujud manusia dan menghampiri Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair itu pun berkata kepada pemuda atau jelmaan malaikat tersebut, "Menurutmu aku sudah tidur berapa hari di sini ya?" Malaikat itu menjawab, "Engkau sudah tertidur selama 100 tahun. Apa benar? Aku pikir baru sehari atau setengah hari malah." Nabi Uzair itu sangat bingung mendengar malaikat berkata begitu. Namun malaikat tersebut pun
menjelaskan dengan teliti dan sabar. Coba lihat sekelilingmu, apakah kamu melihat perubahan yang terjadi? Aku rasa aku tertidur di saat duhur, karena waktu itu matahari sangat terik dan panas sekali. Dan aku terbangun sore hari ketika matahari mulai tenggelam. Malaikat itu pun berkata, "Lalu di mana keledaimu?" Nabi Uzair pun langsung refleks melihat keledainya. Ternyata keledainya sudah menjadi tulang belulang. Melihat hal tersebut, Nabi Uzair pun sangat terkejut dan bingung apa sebenarnya yang terjadi. Seperti disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu belum berubah. Namun lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang." Seketika itu angin bertiup kencang, dan tiba-tiba tulang belulang itu hidup kembali menjadi keledai yang utuh. Melihat tersebut, Nabi Uzair pun sangat terkejut. Seperti kelanjutan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan Allah. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Setelah mengalami kejadian tersebut, Nabi Uzair pun berkata, "Ya Allah, saya sudah tahu bagaimana caramu menghidupkan orang yang sudah mati. Engkau memang maha besar dan maha tinggi dan maha sempurna." Dan Nabi Uzair pun tiba-tiba ingin pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dilihatnya seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. Nabi Uzair pun bertanya kepada nenek itu, "Wahai nenek, bolehkah saya bertanya, di manakah rumah Uzair?" Nenek tersebut sangat kaget karena ada yang menanyakan Nabi Uzair. Bahkan sapunya pun sampai jatuh saking kagetnya. Nenek itu berkata, "Mengapa engkau menanyakan rumah Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Uzair itu sudah menghilang 100 tahun yang lalu. Mengapa engkau menanyakan rumah Uzair ya?" Sebenarnya nenek tua ini adalah pelayannya Nabi Uzair. Waktu Nabi Uzair bertafakur pergi dari tempat tinggalnya, kira-kira berusia 20 tahun. Dan ketika Nabi Uzair kembali, pelayannya tersebut sudah berusia 120 tahun. Karena Allah memberinya umur yang sangat panjang. Namun sayangnya pelayan tersebut menderita penyakit buta. Nabi Uzair itu berkata lagi, "Nenek, inilah aku, Nabi Uzair." Nenek itu sangat terkejut. "Hah, benarkah? Kalau memang kamu Nabi Uzair, maka kamu dapat menyembuhkan sakit mataku ini." Nabi Uzair pun langsung berdoa kepada Allah dan berdoa agar mata kedua nenek ini bisa melihat kembali. Sambil mengusap 2 kelopak mata nenek tersebut. Seketika itu penglihatannya kembali normal. Nenek itu sangat senang sekali dan mengabarkan kepada seluruh penduduk Bani Israel bahwa Nabi Uzair yang soleh itu telah kembali. Kemudian para penduduk pun berdatangan dan menanyakannya, "Benarkah engkau Nabi Uzair yang diutus kepada kami Bani Israel?" "Ya benar, aku adalah Nabi Uzair yang diutus untuk Bani Israel. Dan memang atas kuasa Allah, maka aku ditidurkan 100 tahun dan dihidupkan kembali utuh tak kurang suatu apapun. Itulah sebagai tanda kekuasaan Allah." Dan kaum Bani Israel itu berkata kembali, "Wahai Nabi Uzair, ketika kota berperang dan luluh lantak,
Kitab Taurat sudah tidak ada, hilang dicuri entah kemana. Sudikah kamu mengajarkan kitab Taurat kembali kepada kami? Karena kami tahu bahwa engkau adalah satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat di luar kepala. Dan pada akhirnya Nabi Uzair pun kembali berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel, mengajak ke hal-hal yang baik sesuai dengan kitabnya, yaitu kitab Taurat. Itu tadi kisah Nabi Uzair alaihissalam. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.